Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di hari ini untuk menjalani seluruh aktivitas Anda. Kami kembali menjumpai Anda tentunya dalam talk show bincang hari ini di edisi hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Nah, kita nanti akan membahas soal hepatitis misterius, bagaimana gejala dan juga bahayanya seperti apa. Namun sebelum kita membahas tema kita di pagi hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Atau mungkin untuk Anda yang mau memplayback seluruh playlist atau mungkin video-video program tertentu, bisa langsung mengakses YouTube Sultan TV dan nanti bisa Anda review kembali program-program yang sudah kami tayangkan melalui live streaming di Sultan TV. Senang sekali pemirsa, di pagi hari ini saya sudah ditemani Dr. Nisal Dilon selaku praktisi kesehatan masyarakat. Salam, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Sehat dok, hari ini apa kabar? Sehat, segar dan udah siap nih untuk berbincang-bincang. Oke, baik. Dan nanti pemirsa di segmen ketiga Anda juga bisa langsung bertanya kepada Dr. Nisal terkait dengan tema bahasan kita hari ini ya, di pagi hari ini. Nah dokter, pandemi COVID-19 belum usai, namun Indonesia kembali dikejutkan ya. Bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia, ini kemudian adanya penyakit hepatitis akut misterius. Nah mungkin dokter boleh jelaskan kepada pemirsa sebetulnya penyakit ini nih penyakit yang seperti apa dok? Ya, terima kasih Mbak. Kita memang saat ini benar-benar terkejut ya. Kita baru selesai dengan wabah COVID yang membuka dunia selama 2-3 tahun ini. Kita kan wabah COVID ini yang begitu mengubah wajah peradaban kita bersama ya. Jadi sampai dikatakan bahwa era peradaban ini sampai dikatakan sebagai era kesehatan karena begitu aware-nya dan begitu masif pentingnya kita terhadap kesehatan saat ini. Mata dunia, mata kita semua hanya bagaimana mencegah penyakit, bagaimana agar kita bisa lebih sehat, bisa menjaga kesehatan gitu. Karena wabah COVID yang kemarin atau wabah SARS-CoV-2. Begitu ketika itu kan kita sampai pintu-pintu dunia tertutup ya, pintu-pintu dunia tertutup, kita hanya bisa di rumah, tidak ada pertukaran warga atau kita tidak bisa keluar ke negara lain, batas-batas dunia tertutup. Nah itu ada sebenarnya suatu shock besar yang kita alami, shock besar sehingga ketika ada suatu wabah baru seperti ini, kita seperti memunculkan trauma-trauma psikologis ya. Menurut saya trauma psikologis ini perlu dihadapi secara awal sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan kemudian kita bersama-sama bisa mengatasi trauma-trauma ini. Itu yang menurut saya awal yang kita perlu, maksudnya ketika kita menghadapi suatu penyakit seperti ini yang adalah kasus outbreak ya istilahnya Mbak. Outbreak itu artinya ada kejadian luar biasa. Jadi pada suatu kelompok kemudian ada penyakit yang muncul secara mendadak dalam jumlah yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat. Jadi kejadian luar biasa. Oke, nah mungkin kalau misalnya masyarakat juga belum terlalu paham terkait gejala ini, bisa-bisa panik ya dok. Apa kemudian yang ditimbulkan selain mungkin gejala kesehatan tadi, saat ini kondisi masyarakat ketika mendengar kabar adanya wabah baru ya, hepatitis akut misterius ini seperti apa dok? Ya, kita perlu mengenalnya. Dengan mengenal sehingga kita bisa waspada ya, wabah
Ini dikatakan adalah penyakit yang menyerang hepar atau liver. Liver itu dalam bahasa kita disebut hati, sel hati. Letaknya di bagian kanan ya, di kanan tubuh, pas di bawah dari iga itu. Jadi di sini di sebelah kanan kita mempunyai organ besar yang disebut organ yang lumayan besar di dalam tubuh ya, disebut hati. Itu dan fungsi dari hati atau liver ini adalah untuk memproses banyak zat-zat hasil metabolisme atau zat-zat yang misalnya kita sehari-hari dari sel darah, kemudian dia akan dipecah dan kemudian racun-racunnya itu disalurkan dan dibuang, diproses oleh sel-sel liver ini untuk menjadi zat yang mudah dibuang melalui kencing dan melalui tinja kita. Dan karena zat-zat yang biasanya dipecah itu adalah sel darah merah. Sel darah merah itu dipecah oleh liver, ketika sudah tidak digunakan kembali akan dipecah dan dia menjadi warna kuning atau disebut adalah empedu atau bile, warna kuning itu. Nah, biasanya dia bisa diproses dengan baik, dia dibuang melalui saluran cerna sehingga kotoran kita pada saat buang air besar itu warnanya kuning karena itu dibuang ke sana. Kemudian buang air kecil kita juga warnanya kuning. Kuningnya tapi yang sehat, yang kuning sehat itu seperti kuning dia cerah gitu. Nah, pada keadaan yang disebut hepatitis, ini adalah hepatitis itu adalah inflamasi. Inflamasi itu seperti ini, misalnya yang gampang terlihat misalnya merah-merah atau pada sel tersebut. Misalnya di tangan dia akan melihat akan merah, bengkak dan nyeri. Itu adalah inflamasi yang terjadi di semua benda, semua organ tubuh, tapi kebetulan di sini adalah inflamasi yang terkait adalah inflamasi dari sel liver. Ketika sel liver ini yang terinflamasi atau merah, bengkak, nyeri di dalam, kita kan nggak ngelihat merah bengkaknya. Yang kita lihat dan kita rasakan itu sakit di daerah kanan, kemudian yang harusnya terjadi proses yang tadi yang membuang zat kuning ke dalam kotoran kita tidak terjadi karena sel-selnya sedang rusak, sedang sakit, makanya akan dapat ditemukan buang air besar itu kotorannya warnanya lebih pucat atau bisa warna lebih ke putih. Kemudian buang air kecil yang harusnya warnanya lebih cerah, kuning cerah, dia akan jadi kuning pekat karena itu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara pada saat inflamasi hepatitis, jadi, yang saat ini terkait ini adalah kecurigaan besar adalah suatu virus. Kita kan langsung antena alarm kita kan nyala kalau dikatakan virus ya. Karena hepatitis. Karena kita udah merekam virus-virus yang sebelumnya, virus COVID yang begitu menakutkan. Jadi begitu dikatakan kemungkinan besar penyebab serangan ini adalah suatu virus, kemudian kita menjadi sangat waspada karena hepatitis bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya karena bakteri, karena makan zat yang berbahaya, kemudian livernya menjadi bengkak, itu bisa hepatitis. Tapi memang hepatitis yang serius ini yang sedang kita alami saat ini pada yang sudah ditemukan di beberapa negara melibatkan pada awalnya memang yang negara yang melaporkan itu adalah Inggris. Negara ini melaporkan pertama kali pada beberapa kasus anak-anak usia 10 bulan sampai 10 tahun ya. Ketika kasus ini pertama kali dilaporkan karena mereka memang mempunyai sistem kesehatan yang sudah lebih rapi, detail, dan sehingga memudahkan menemukan kasus baru. Jadi 4 hari setelah mereka melaporkan ada kasus seperti itu, kita juga menemukan kasus yang sama di RSCM. Itu ada 3 kasus pertama pada anak-anak. Dan kemudian mereka lakukan pemeriksaan dan isolasi terhadap itu. Yang bahan yang bisa diperiksa adalah bahan darah dari pasien tersebut, kemudian atau bahan kotorannya. Nah,
hepatitis virus yang ditemukan kan lazimnya itu virusnya yang kita tahu ada virus hepatitis A, B, C, D, E, ya pasti kita semua tahu ya Mbak ya, maksudnya itu adalah yang umum, yang common ya. Dan bahkan untuk hepatitis B itu kita sudah mempunyai vaksinasi wajib pada ya. Jadi dari kita anak-anak dulu kita sudah divaksinasi hepatitis kan, jadi sudah terlindungi. Nah ternyata pada saat pemeriksaan dari mereka yang terkena hepatitis ini tidak ditemukan virus-virus hepatitis yang common itu yang biasa yang A, B, C, D, E. Malah ditemukan suatu jenis virus yang disebut virus adenovirus. Adenovirus ini bukan virus yang baru dan bukan virus yang berbahaya luar biasa. Ini adalah virus yang umum dan bahkan sudah ada sekitar 88 jenis yang diketahui. Dan virus ini adalah virus yang sangat sederhana yang mempunyai manfaat yang banyak dalam dunia kesehatan karena virus ini dapat digunakan untuk pengobatan-pengobatan. Nah, kemudian yang ditemukan ini adalah adenovirus 41. Adenovirus 41. Oke. Adenovirus 41. Nah, memang pada saat melakukan isolasi itu ditemukan juga pada pasien ini mereka ada virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-nya. Oke. Ya. Tapi apakah ini gambaran bahwa virus SARS-CoV-2 atau COVID ini yang menyebabkan hepatitis? Sepertinya tidak, karena kan memang kita semua saat ini sedang kemarin habis wabah COVID, jadi virus ini SARS-CoV-2 memang lazim pasti ditemukan pada isolat-isolat, terutama orang-orang yang anak-anak yang seperti kita. Mungkin kalau di isolasi pada saat sakit ya pasti ada virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-nya karena ini sudah saat ini begitu. Iya. Oke. Nah ini ada kalimat akutnya nih dokter, sehingga kesannya seperti sudah ada akut, ada misterius juga. Ini kesannya menjadi sangat berbahaya bagi masyarakat. Iya, ya ini, nah itu balik ke tadi bahwa yang sebenarnya yang kita hadapi saat ini lebih pada kondisi psikologis. Jadi ketika kita mendengar bahwa kita mendengar ini ada virus baru, virus akut, virus misterius, kemudian kita semua bertanya-tanya apakah kita akan mengalami hal-hal yang sebelumnya lagi. Nah seperti itu. Nah untuk memahaminya, kalau dikatakan akut itu adalah ketika kita mengalaminya dalam waktu yang baru. Misalnya pada saat kita mengalami serangan suatu infeksi itu adalah masuknya kuman seperti masuknya virus, itu awalnya akan ada masa inkubasi. Nah ketika virus itu masuk dalam jumlah 1, 2, 3, 4, dia tidak langsung signifikan menyebabkan penyakit. Dia akan beranak dulu, bereplikasi, beranak di dalam sel-sel tubuh kita. Nah, masa itu yang disebut masa itu adalah masa inkubasi. Pada saat masa inkubasi itu awal, yang terjadi adalah kita demam, badan-badan pegel semua. Kemudian bisa ada karena dia menyerang pencernaan juga, kita bisa ada perasaan mual, tidak nafsu makan. Jadi tidak ada nafsu makan, demam, terus mungkin ada sedikit flu, seperti itu. Nah, ketika jumlahnya virus ini terus berkembang dan mendapatkan tempat yang cocok di dalam tubuh kita, misalnya kembali ke imun sistem kita tidak berhasil mematikan virus ini, karena ketika virus masuk ke dalam tubuh, akan ada reaksi di tubuh. Reaksinya kan yang kita lihat kan panas, badan panas, ada nyeri-nyeri. Nah, itu adalah ketika imun sistem kita sedang melawan kuman virus itu. Jadi mereka mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan kita demam, menyebabkan kita merasa nyeri. Nah, jika imun sistem kita tidak berhasil membunuh sejumlah virus itu, jadi ada kemungkinan bahwa ketika virus masuk, dia tidak akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Misalnya virusnya akan dibasmi oleh imun sistem,
kemudian selesai, setelah demam, pilek-pilek, dia selesai, dia tidak menuju ke hepatitis. Yang kemungkinan kedua, imun sistem kita tidak berhasil membunuh kuman virus ini. Ketika tidak berhasil, barulah terjadi kerusakan pada sel hati atau sel liver. Kerusakan ini yang akan menyebabkan hepatitis. Sekarang pertanyaannya juga, mengapa tiba-tiba ada terjadi letupan-letupan atau outbreak seperti ini, ada wabah yang muncul secara signifikan. Pada saat ini kita perlu tahu bahwa kita tidak tinggal di ruang kosong yang kemudian ini bersih. Kita tinggal bersama-sama dengan ribuan virus-virus. Setiap hari ada virus-virus, ada kuman-kuman di sekitar kita. Ini adalah seperti kita katakan kubangan yang bersama organisme lain, atau bahasanya ada milieu ecological system. Jadi di sini kita hidup bersama, ada bakteri dan bakteri yang bersifatnya mikroorganisme yang ada di sel kulit, ada yang di dalam mukosa kita, virus-virus, dan semua itu mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Dan mereka berinteraksi secara positif ketika keadaannya baik. Interaksinya akan positif, jadi tidak akan selalu menimbulkan penyakit. Yang terjadi bahwa dalam beberapa tahun ini ada perubahan ekologi. Kita tahu bahwa suhu bumi tidak sama dengan suhu bumi 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya, jadi suhu bumi akan ada perubahan. Dan perubahan 1 derajat dan 2 derajat pada suhu bumi itu akan melakukan perubahan-perubahan ekologi. Jadi virus-virus yang tadinya mungkin dorman, virus-virus yang tadinya tidak berbahaya, ketika lingkungannya berubah, mereka akan berubah. Dan kemudian ada ketidakseimbangan, misalnya kita menggunakan, kita mematikan, karena banyak hal yang belum kita ketahui tentang virus dan mikroorganisme ini, karena penelitian itu belum sejauh yang seperti, banyak sekali yang belum kita ketahui. Ada virus yang masuk dengan menumpang virus yang lain, jadi mereka bisa menyebabkan penyakit ketika misalnya dia ada co-host dengan virus yang lain. Jadi ketika kita melakukan perubahan pada ekosistem, pada lingkungan, kita hidup dalam lingkungan yang mendadak steril, jadi kita tidak keluar rumah, tidak ada interaksi dengan orang lain, kemudian kita menggunakan disinfektan dengan membunuh banyak hal, keseimbangan ekologi ekosistem ini terganggu. Kita manusia adalah organisme yang membutuhkan interaksi virus dan interaksi kuman. Ketika virus itu masuk, baru kita memunculkan imun sistem. Jadi begitu ada masuk, imun sistem kita akan melawan dan menjawab dan menimbulkan daya tahan tubuh. Jika tidak ada yang memacu atau memicu, sistem nggak ada virus, ini imun sistem ini diam nih, tidur, dorman. Sehingga ada virus yang masuk sedikit aja seperti ini akan menimbulkan kekacauan. Kenapa kita bilang saat ini sudah terjadi kekacauan? Karena adenovirus 41 ini adalah virus yang memang menyebabkan hepatitis pada orang-orang yang imunokompromis. Biasanya di settingan rumah sakit, orang-orang yang imun sistemnya rendah, misalnya orang-orang yang sedang mendapatkan kemoterapi, orang-orang yang sedang sakit berat, ketika mereka terpapar adenovirus 41, mereka akan mengalami hepatitis. Tapi orang-orang dewasa seperti kita, yang sudah terbiasa pilek tahunan hari, kena imun sistemnya sudah baik. Adenovirus 41 tidak akan menyebabkan penyakit hepatitis pada kita, pada orang dewasa yang sehat. Pada anak-anak, jadi anak-anak ini adalah mereka yang belum sempat membentuk imun sistem atau imunitas yang sehat. Paparan yang sebelumnya selama 2 tahun tidak ada interaksi, dan ekosistem mereka sudah dirusak oleh kelakuan kita pada saat kita membasmi si virus SARS-CoV-2 itu. Kita membasmi dengan letal, bahwa kita mematikan semua lingkungan hidup. Pada saat kita mematikan lingkungan hidup, kita tidak mematikan hanya virus SARS. Semua virus-virus yang seperti itu akan mati, dan kita tidak tahu apakah
pada saat itu ada virus-virus atau mikroba yang seharusnya memproteksi ikut mati. Jadi kekacauan pada ekologi sistem. Seperti itu sih, Mbak. Ntar kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pengetahuan kita ya soal hepatitis akut misterius ini. Pemirsa juga ini harus perlu banyak tahu, dan kalau dari pembahasan dokter tadi sih ini tidak terlalu menakutkan ya dok ya. Ini bisa kita tanggulangi dan juga bisa kita dalami bagaimana kemudian hepatitis akut misterius. Pemirsa, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.